Baik, teman-teman rekan media, saat ini kita ada di salah satu lokasi di Tasikmalaya ya, dan kebetulan saya mendapat satu undangan langsung dari rekan kita, Kang Mumu Kustaman. Ini salah satu biro kami juga yang ada di Tasikmalaya, dan di depan kita sudah ada Pak Haji ya. Mungkin saya sampaikan dulu Pak Haji, mungkin nanti akan bisa lebih menyampaikan lebih luas lagi ya Kang Haji, atau lebih detail lagi berkaitan dengan apa sih yang akan disampaikan oleh Kang Haji. Tapi sebelumnya Kang Haji, hatur nuhun, saya sudah bisa menemui Kang Haji, dan alhamdulillah ini agak kurang nyaman ya kalau saya mendengar tadi seolah dari rekan kita Kang Mumu ternyata ada hal-hal yang memang mau disampaikan ke publik berkaitan dengan sesuatu yang dulu di tahun 2017 itu memiliki masalah, begitu ya Kang Haji ya? Iya. Ya, Kang Haji mungkin bisa disampaikan sebenarnya bisa disampaikan secara detail dari awal apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan Kang Haji selama ini? Ya, saya seorang arsitek di Kabupaten Tasikmalaya, dan kita dipakai jasa kita oleh Pak UU Ruzanul Ulum semasa dia bupati ya. Dia periode terakhir menjabat bupati. Kita diberi pekerjaan itu 7 proyek pemerintah dan 6 proyek pribadi yang milik Pak UU, milik keluarga Pak UU. Yang 7 pemerintahan itu diantaranya 1 Masjid Besar Baitur Rahman Kabupaten Tasikmalaya, 2 Islamic Center, 3 Landmark Selamat Datang, 4 Rest Area Gentong, 1 Rest Area Gentong 2, yang ke-6 Landmark Allahu Akbar, dan renovasi tubuh perbatasan Tasik Siak. Nah, yang pribadinya Pak UU kita juga dikasih pekerjaan untuk mendesain. Semua ini pekerjaan DED ya, DED dulu, kecuali yang Masjid Besar Baitur Rahman itu dengan fisiknya, dengan kontraktornya. Yang pribadi Pak UU kita pencucian mobil dan kafe milik Pak UU ada 2 di Kota Tasik. Yang ketiga ruko-rukonya Pak UU. Keempat Komplek Al-Ruzan, kita bikin desain 1 gedung waktu itu. Rumah tinggal Pak UU dan pondok pesantren Miftahul Huda masih milik keluarga Pak UU. Dan di proyek pertama ini Masjid Besar Baitur Rahman, saya diberi SK, surat keputusan Bupati berlambang burung Garuda. Nah, distempel, ditandatangan oleh Pak UU. Saya di situ ditetapkan sebagai ketua pelaksana. Bahkan di bawah saya itu Kadis PUPR. Dan kita sudah melaksanakan ekspos 3 kali, lalu kita membuat perencanaan detail engineering design Masjid Agung Baitur Rahman sebanyak 160-an lembar, itu semua sudah ditandatangan sama Pak UU gambarnya. Dan kita juga dikasih SK penunjukan, lalu SPK surat perintah kerja untuk pekerjaan fisik Masjid Agung Baitur Rahman. Dan ini di sini letak kezaliman Pak UU. Saya merasa tertipu. Jadi pekerjaan tersebut ternyata setelah turunnya dana dikerjakan oleh orang lain. Nah, di situ letak penipuannya. Gitu. Dan yang 12 proyek lain juga tidak dibayar gitu, untuk perencanaannya.
Dari semua pekerjaan ini dilakukan tahun berapa Pak Haji? Kurang lebih di tahun 2017. 2017. Iya. Pada saat itu beliau sedang menjabat Bupati. bupati. Tasikmalaya. Iya. Setelah itu dia menjabat sebagai wakil gubernur ya. Wakil gubernur. Nah, Kang Haji, dari upaya yang sudah lama ini kan berlarut-larut ya. Kalau saya hitung lebih dari 2017, sekarang tahun 2026 lebih dari 8 tahun mungkin ya. Iya. Nah, mungkin ada alasan lain kenapa baru diungkit sekarang Kang Haji? Sebetulnya kita udah ikhtiar terus dari dulu. Awal dia menjabat jadi Wagub Jabar, kita juga sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jabar. Gitu. Lalu kita juga sebetulnya sudah kita ke Kompolnas, ke Kejagung, ke KPK, tapi ya ternyata tidak ada tindak lanjutnya. Gitu. Sampai saat ini Kang Haji. Saya nggak tahu ada apa di balik semua ini. Apakah karena Pak UU waktu itu baru menjabat Wagub, jadi masih dilindungi? Saya nggak tahu. Nah, di balik pekerjaan yang seharusnya mungkin sudah didapat oleh Kang Haji ya, ini kan ke pihak orang lain. Itu ada anggaran berapa sih Kang Haji sebenarnya yang sudah dari SPK yang sudah dikontak sama Kang Haji pada saat itu? SPK yang diberikan ke saya waktu itu ditandatangan juga oleh PPK-nya, anak buah Pak UU dari Kemenag, senilai 50 miliar. Di situ kalau menurut saya penipuannya di situ. Ternyata dikerjakan oleh orang lain. Berarti di sini timbul double SPK. Double SPK. Ada 2 SPK-nya. Kan Pak Haji sebenarnya kalau setelah timbul double SPK itu kan batal seharusnya Kang Haji. Iya, batalnya yang mana kita? Ya, sebelumnya sama Kang Haji gitu ya. Tiba-tiba ke pihak orang lain gitu ya. Misalnya kan batal penipuan di situ kan ada langkah hukum kan Pak yang dilakukan sama Kang Haji pada saat itu. Ya makanya kita melaporkan waktu itu ke Polda Jabar. Tapi ya dengan mohon maaf anehnya pihak Polda Jabar menyatakan ini tidak ada tindak pidana, tidak ditemukan adanya unsur pidana. Ini yang saya aneh. Sementara tadi saya melihat beberapa data gitu ya, termasuk SPK-nya juga ada, kemudian proposal engineering DJ-nya juga sudah ada. Agak kurang ini ya, dibilang maaf tadi tanda kutip ya, dibilang sampai tidak ada pelanggaran penipuan tadi gitu. Ya, kemudian Kang Haji dari 8 tahun itu, selama 8 tahun itu Kang Haji terus berupaya melakukan langkah-langkah hukum kan yang sudah dilakukan sampai saat ini mungkin ya Kang Haji. Nah, dampak kerugian itu kan jelas bukan materi saja Kang Haji ya mungkin. Ya, selain itu juga saya mendengar Kang Haji juga menjadi banyak tuntutan di luar itu juga ya Kang Haji ya, yang imbas dari pekerjaan imbas dari kontrak itu tadi Kang Haji. Betul. Jadi banyak mohon maaf jadi banyak utang gitu Kang Haji ya. Iya. Saya untuk mengerjakan yang 13 proyek itu perencanaan, saya sampai pinjam waktu itu ke Arta Galunggung, BPR Arta Galunggung. Pak U juga tahu. Jadi kita untuk 13 proyek tersebut kalau dinilai itu dari pagu-pagunya atau dari RAB-nya kita hanya ngecas 2,5% dari satu pekerjaan. Dari satu pekerjaannya. Jadi kalau di total 3,9 miliar rupiah. Tapi sebelumnya Kang Haji sebelum muncul masalah ini sudah melakukan kerjasama DED yang berjalan lancar atau gimana sebelumnya? Oh iya, jadi ya saya lupa ini jelaskan dari awal kalau saya sudah menjadi arsitek konsultan semasa Bupati Patatang Paranung Hakim. Jadi jauh sebelum Pak UU saya sudah menjadi konsultan di Kabupaten Tasik. Jadi produk saya sudah banyak dipakai di Kabupaten Tasik, di
juga di masa Pak UU kita juga jadi kontraktor juga. Sudah ada beberapa hasil karya kita, dan ini di luar dugaan. Baru sekarang saya nggak menduga. Jadi saya melihat sosok Pak UU itu seorang bupati dan dia dari kalangan pesantren. Saya nggak menduga akan terjadi seperti ini. Jadi ada wan prestasi, ya, ada malam administrasi, gitu. Ya, ini perbuatan melawan hukum nih di sini. Pekerjaan itu semua dilakukan di Kota Tasikmalaya? Iya, di kota atau Kabupaten Tasikmalaya. Kota Kabupaten Tasikmalaya. Nah, Kang Haji, mungkin ini apa sih yang bisa diinginkan oleh Kang Haji ke orang yang bersangkutan, atau upaya ataupun juga yang bisa Kang Haji sampaikan agar ini juga bisa dapat didengar oleh publik mungkin ya, Kang Haji? Iya. Jadi mohon Pak UU itu bisa menghargai ya profesi jasa konsultan atau arsitek. Jadi seorang akademisi, dia profesional, harusnya bisa menghargai keilmuan atau kekayaan intelektual dari profesi orang lain ya. Gitu. Mohon ini segera diselesaikan. Ini sudah berlarut-larut lama. Ya. Saya yakin Bau punya hati nurani. Dia juga masih banyak asetnya. Selesaikan sajalah gitu. Oke. Ya, mungkin pendengar atau sahabat ya, biasa saya suka menyampaikan hal itu. Ini adalah bagian yang bukan awal sih Kang Haji ya. Sebelumnya juga sudah melakukan hal yang sama. Sudah melakukan konferensi pers juga dengan teman-teman media gitu ya. Cuman ya sampai saat ini ternyata Kang Haji masih masih menempuh upaya agar mungkin hal ini bisa tuntas ya, Kang Haji ya. Iya. Harapannya seperti itu. Amin. Ya, harapannya akan tuntas, dan tapi tetap akan melakukan upaya hukum nggak nanti Kang Haji? Iya. Jadi sekiranya kalau Pak UU masih tidak ada itikat baik, ya akan menyelesaikan permasalahan ini, ya kita dengan siap, dengan berat hati, ya kita jalur hukum. Ya. Oke. Ya mungkin teman-teman, itu adalah bagian yang sangat krusial ya Kang Haji. Jadi nanti di episode berikutnya juga kita akan unggah kembali beberapa gambar ataupun fisik ya yang sudah dilakukan, karena semua pekerjaan itu udah beres sebenarnya Kang Haji ya. Sudah beres. Sudah tuntas semua Kang Haji. Sudah, dan sudah diberikan kepada ownernya. Sudah diserahkan. Diserahkan. Ada yang diserahkan ke dinas PUPR. Ya. Ada yang diserahkan ke dinas terkait ya. Ada yang ke Menak, ada yang ke Menak. Lalu ke pihak pribadi Pak UU juga, semua keluarganya itu sudah kasihkan. Tapi Pak Haji, upaya dari pemerintah kan ini kita pemerintah pekerjaan ini, itu apa yang ya gimana ya, upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini? Betul. Jadi saya sudah berupaya juga, kita menemui buat bupati atau sekda setelah Pak UU, dan mereka kompak menjawab Kabupaten Tasik tidak mempunyai dana, kas kosong. Jawaban mereka seperti itu. Jadi seakan-akan seperti menyuruh, udah tagih saja ke Pak UU gitu kan. Ini yang memerintahkannya Pak UU, ya Pak UU yang harus tanggung jawab. Yang tanda tangan Pak UU semua di legalitasnya gitu. Ya demikian, barusan kita sudah sedikit berbincang dengan Pak Insinyur Budi Santoso ya, yang memiliki masalah dengan pekerjaan dulu di tahun 2017 pada saat itu dijabat oleh Pak UU Ruzanul Ulum ya sebagai bupati. Nah, mudah-mudahan ada hikmah di balik
bincang-bincang kita. Mudah-mudahan dari kemudian hari kita bisa ketemu lagi Kang Haji ya untuk menindaklanjuti sejauh mana sih permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kang Haji. Baik, terima kasih. Saya Awan Hermawan dari Tasikmalaya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.